Shalom semuanya. Ya, kita dalam bulan ini masih sama, dewasa dalam komitmen. Saya memberikan satu judul firman Tuhan, menghidupi komitmen di dalam Kristus. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan itu mesti bisa menghidupi komitmen kita di dalam Kristus. Nah, kadang-kadang kita ini lupa bahwa Anda dan saya itu sebenarnya ketika percaya kepada Yesus, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu punya komitmen secara khusus di dalam hidupmu di dalam Kristus. Ya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan ini mesti tahu bahwa komitmenmu itu terjadi ketika kamu itu percaya. Ya. Nah, tujuan dari komitmen itu adalah supaya memperoleh janji di dalam Kristus tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi ini menjadi satu janji. Ya. Tujuan kita. Kenapa toh Anda percaya Yesus? Karena ingin selamat. Nah, selamat itu kan bukan hanya bicara begini, oh aku selamat, diselamatkan dari dosa, setelah itu selesai. Bukan hanya itu. Tapi Tuhan mau membawa Anda kepada yang namanya kemuliaan kekal. Nah, ini yang Anda dan saya mesti benar-benar tahu dulu. Jadi Anda percaya Yesus itu bukan berdasarkan karena oh aku dosa terus aku perlu diselamatkan, setelah itu selesai. Nanti aku mati pas masuk surga. Enggak. Anda mesti tahu bahwa ketika kamu percaya Yesus, ada sebuah komitmen yang kamu buat, yaitu perjanjian yang kamu buat dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, untuk supaya Yesus mengambil alih hidupmu, untuk supaya Yesus mendidik Anda dan saya melalui Roh-Nya yang kudus, untuk supaya Anda dan saya nanti kelak dibawa untuk memperoleh janji di dalam Kristus tentang langit baru, bumi baru. Apa itu? Kehidupan kekal. Ya. Coba kita baca sama-sama ayat ini 2, 3. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Jadi ini yang Tuhan janjikan dan yang kita nantikan. Jadi Anda dan saya ini dalam hidupmu percaya Yesus ini mesti sadar. Sadarnya begini, hidup di dunia itu sementara. Seringkali orang berpikir begini, oh nanti aja lah, aku kan masih muda, aku masih mau menikmati hidup. Tapi ketika dia lagi enak-enak menikmati hidup, ternyata terlambat. Ini yang menjadi problem. Karena orang kadang-kadang kalau sudah terlanjur nikmat, terlanjur nyaman, itu tidak mau keluar dari kenyamanannya. Akhirnya terperangkap di situ, akhirnya tidak bisa bertobat. Gak usah jauh-jauh orang yang anggap aja main game ya, kecanduan. Orang kalau sudah kecanduan main game, itu sudah terlanjur nyaman, untuk keluar dari situ nggak bisa, sulit. Kenapa? Ketika orang kecanduan, ini otaknya game, hatinya game, rasanya game. Orang narkoba juga sama. Orang kalau udah masuk dalam narkoba, terikat, candu, otaknya narkoba, pikirannya narkoba, perasaannya narkoba, kehendaknya narkoba. Makanya orang kalau udah keterikatan dengan obat-obatan, keterikatan dengan mungkin hal-hal yang lain, itu untuk keluar dari keterikatan sangat susah. Ada yang namanya, orang bilang kalau dia ingin berhenti ngalamin sakau. Sama orang apapun itu, main game juga sama. Coba orang yang hari ini Anda yang kecanduan game, saya suruh berhenti. Nanti Anda bisa marah-marah sendiri, Anda bisa nanti kepala pusing sendiri, perasaannya jengkel, marah, itu sakau. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mesti belajar untuk sadar, hidupku ini sementara. Walaupun Anda masih muda,
Jangan biarkan dunia itu mengontrol, membuat Anda tercandu dengan apa yang ada. Karena saya mau katakan begini, dunia gak akan ngelepasin Anda. Ketika Anda sudah di tangannya, dia akan membuat hidupmu terkontrol sepenuhnya. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan itu mesti berjuang menghidupi komitmen. Kapan komitmen itu dibuat? Kapan komitmen itu dibuat? Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga komitmen dibuat. Kapan kamu komitmen? Ketika Anda memutuskan untuk baptis. Anda belum baptis, Anda sudah komitmen mau percaya Yesus, itu komitmen. Baptis itu komitmen lanjutan. Ketika Anda berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, Anda harus siap meninggalkan yang namanya percintaan kepada dunia, kepada yang namanya percintaan kepada Tuhan. Itu komitmen. Jangan Anda berpikir bahwa saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu cuma sekedar perkataan. Itu komitmen. Dan Tuhan merespon itu dengan serius. Maka di dalam Roma 10 dikatakan, dengan mulut kamu percaya diselamatkan, dengan hati kamu percaya dibenarkan. Jadi ketika Anda berkata, aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Anda diselamatkan. Ketika hatimu juga ngomong, aku mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku, Anda dibenarkan. Dan itu sebuah komitmen sebenarnya. Sayang sekali gereja kadang-kadang menjadikan itu sebuah ritual. Ayo ajak terima Yesus tuh, ajak terima Yesus dulu. Loh, dia mau enggak komitmen? Jadi bukan hanya selamat. Selamat itu kalau di dalamnya mulutmu percaya, hatimu percaya, itu komitmen. Seperti orang menyatakan cinta sama kekasihnya, berkata I love you. Loh, mulutmu I love you, hatimu I dupa you, nggak cocok. Nggak bisa main-main. Akhirnya ya main-main. Percintaannya ya main-main. Kenapa banyak orang tidak bisa yang namanya punya komitmen yang teguh? Karena main-main hatinya. Ya karena disuruh percaya Yesus, ya aku percaya Yesus aja. Ya demi si dia, demi yang apa, demi apa. Tapi hatimu membohongi dirimu sendiri. Membohongi bagaimana? Ya ketika kamu hidup di luar aturan-aturan yang kamu komitmenkan, itu membohongi dirimu sendiri. Apa yang kamu katakan dengan apa yang kamu lakukan nggak sama. Nah, seringkali banyak anak-anak Tuhan, ya kita ini tidak konsisten dengan komitmen kita, tidak konsisten dengan perkataan kita. Hari ini ngomong A, besok bisa jadinya B. Kenapa orang bisa begitu? Karena anak-anak. Nah, Anda dan saya harus dewasa. Untuk supaya komitmen itu bisa dihidupi, ya harus berjuang. Ya. Jadi ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ini artinya kita siap di sini hidup di dalam aturannya untuk memenuhi standar yang Tuhan inginkan. Jadi ini contoh, Anda kerja. Ya. Saya mungkin ambil contoh Ricky ya. Kemarin kamu kerja di Oppo ya. Waktu dia kerja di Oppo, dia mesti buat komitmen perjanjian. Di dalam komitmen perjanjian pasti ada standar, betul ya? Berarti ketika dia berkomitmen untuk kerja di sana, harus punya standar
kaderisasi daripada perusahaan tersebut. Makanya ada yang namanya training. Betul ya? Pengenalan produk. Supaya apa? Memenuhi standarisasi daripada sebuah perusahaan. Berdasarkan komitmen perjanjian yang dibuat. Dan di atasnya ada tanda tangan. Bagaimana kalau melanggar? Ada konsekuensi yang harus dihadapi. Kita dengan Tuhan juga sama. Kapan ada tanda tangan? Ketika Anda berkata, aku percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu juga aturan Tuhan, standar Tuhan berlaku atas hidupmu. Saat itu juga. Dan Anda harus mau di dalam aturan dan standar daripada apa yang Tuhan inginkan. Lalu bagaimana kalau dia melanggar? Maka dia belum selamat, walaupun dia berkata Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak memperoleh keselamatan. Dia keluar daripada di dalam Kristus. Hati-hati ya. Seringkali orang Kristen ini, maaf kata, busuk hatinya, licik. Kata Pak Pendeta kan, kalau percaya Yesus masuk surga, ya udahlah, aku percaya Yesus jalan. Katanya kalau minta ampun diampuni, enggak apa-apa lah, nanti bertobatnya kapan-kapan lah, main-main dengan hidup. Hati-hati loh. Ketika orang membuat satu komitmen perjanjian, di dalamnya ada surat perjanjian, ada darah Yesus, ada tanda tanganmu melalui perkataanmu. Tuhan gak main-main. Tuhan gak main-main. Walaupun Anda main-main, hukumnya akan berjalan dalam hidupmu. Buktinya aku gak apa-apa om. Ya belum. Konsekuensi pasti terjadi. Kalau masih di dunia ini masih aman, saya katakan. Tapi nanti kalau sudah yang namanya selesai di dunia ini, tidak ada kata menyesal, percuma, tidak aman. Dari itu Anda yang dan saya ini serius. Ya, makanya dalam 2 Petrus 3 ayat 14, coba tolong sama-sama kita baca 2, 3. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Kamu harus berusaha. Saya kasih tulisan warna hijau ini. Harus berusaha. Untuk apa? Mencapai standar. Lo berikut itu berarti jadi orang Kristen gak mudah ya? Ya. Saya gak mau bohongin Anda ya. Maaf ya. Jadi orang Kristen bukan hanya Anda hidup ya. Mungkin Anda seperti pelayanan, yang penting ini apa namanya? Jadi orang Kristen ke gereja, hidupmu harus sesuai standar. Tidak hanya itu loh. Anda nggak sesuai standar, nggak bisa. Makanya dikatakan kamu harus berusaha. Standarnya apa ini? Saya kasih merah. Tak bercacat, tak bernoda di hadapannya. Waduh, sulit sekali lah. Iya. Makanya kalau Anda nggak berusaha, ya nggak bisa. Om aja kalau nggak berusaha ya bisa gagal. Dan ini nggak ada tebang pilih, semuanya. Ini berlaku untuk semuanya. Ya lebih baik aku nggak percaya Yesus, nggak percaya Yesus ya. Nanti konsekuensinya ada lagi, berbeda.
Saya mau ingatkan, hidup yang pendek ini jangan Anda sia-siakan kesempatan dalam hidup yang pendek. Hiduplah dalam komitmen. Kamu sakit hati, nikmatnya sakit hati berapa lama sih? 20-30 tahun sampai mati. Kamu nikmati dunia, kamu tinggalkan Tuhan, hidup dalam dosa berapa lama sih? Oh main, anggap aja gini, main game lah. Berapa lama sih? Hidup senang-senang, foya-foya, Anda nikmati dunia, Anda pikir wah hahaha, ngomong kotor, omong-omongannya nggak pantas. Berapa lama sih? Anda yang mungkin pacarannya nggak bener, melakukannya nggak bener, enaknya berapa lama sih? Terbatas. Istilahnya begini, saya pingin ini loh, saya dapat ini, saya dalam genggaman saya ini buat saya pingin loh, saya berusaha dapat. Selesai. Istilahnya orang makan itu makan enaknya seperti apapun, sampai sini toh. Perut bisa merasakan, enak ya, bisa? Enggak, olah apa tak keluar, sudah selesai. Hidup kita juga begitu, pendek. Nah, sekarang kalau kamu tidak, hidup yang pendek ini yang menentukan kekekalan, Anda tidak usahakan dengan komitmenmu dengan sungguh-sungguh, maaf kata firman Tuhan kamu begini, seperti hewan binatang yang hendak dibinasakan. Parah. Nah, kalau hidup kita ini kita tidak pergunakan dengan baik, suatu kesempatan untuk kita nanti suatu ketika kita bisa memperoleh kekekalan apa yang dijanjikan Tuhan, kita nggak mau usahakan. Maaf kata ya, apa bedanya kita dengan binatang? Kefirman ngomong loh. Binatang kan juga gitu. Saya kalau lihat ayam, gugu-gugu, hidup seenaknya, dikasih tahu, besoknya lakukan lagi, kan begitu. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu harus berusaha. Kenapa? Karena kita menantikan semuanya ini. Apa itu langit yang baru, bumi yang baru. Berusaha di mana? Di dalam komitmenmu. Sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang Kristen yang percaya Yesus, Anda mesti harus mau berusaha. Anda nggak bisa terus hidupnya seperti anak-anak, ya pokoknya kan aku udah selamat, ya udahlah aku mau seneng-seneng. Nggak bisa. Anda harus berani untuk bayar harga, berusaha. Kalau nggak bisa. Ini saya katakan, jangan kianati komitmenmu di dalam Kristus. Jangan. Apa yang Anda nikmati itu kan cuma sebentar. Kristus itu sedang memberikan janji yang nanti selama-lamanya. Lah, janji itu mau diberikan kepada kita, ya Tuhan cuma minta jangan kianati dong. Kalau orang itu kan kalau sudah bikin komitmen, misalnya kayak om sama tante bikin komitmen masuk dalam pernikahan, mengaku berjanji di hadapan Allah, di hadapan hamba Tuhan, di hadapan jemaat. Ya tujuannya untuk supaya membangun satu keluarga yang ilahi. Nah, di dalam perjalanan itu komitmen itu berlaku. Nah, bagaimana supaya itu bisa sampai akhirnya goalnya itu baik? Ya jangan khianati komitmen itu. Nah, kita dengan Tuhan juga begitu, jangan dong khianati komitmenmu di dalam Kristus.
Kapan orang mengkhianati komitmennya? Ketika dia jatuh dalam percintaan dengan dunia. Hati-hati loh. Percintaan dengan dunia bagaimana, Pak? Om, percintaan dengan dunia ketika kamu itu lebih mementingkan dunia daripada Tuhan. Contohnya, ya sekarang ini kan medsos, game online itu kan berjalan ya. Kalau Anda lebih mementingkan itu daripada mementingkan Tuhan, Anda sedang dalam percintaan dengan dunia. Ketika orang hidup di dalam dosa, berarti ini kan dia mau serupa dengan dunia ini, dengan pikiran-pikiran dunia. Ya notabene Anda tahu itu bertentangan dengan Tuhan. Tapi Anda berkata gini, oh nggak apa-apa kan cuma sedikit. Hati-hati loh. Pepatah mengatakan sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Segala sesuatu selalu dimulai dari perkara kecil. Bisa angka 10, bisa sampai melangkah sampai 10 langkah, mesti dari langkah 1. Orang kadang-kadang begini, kan cuma kecil, oh nggak apa-apa lah, oh hati-hati. Kenapa orang bisa kecanduan pornografi? Awalnya cuma lihatnya ya apa, gambar-gambar aja, lewat aja, nggak sengaja lewat, lihat. Tapi ketika sudah berusaha hilangin, ya, akhirnya mulai masuk dalam pikiran, coba lihat gambar, lama-lama lihat video, lama-lama kecanduan. Kan dari mana? Yang kecil dulu. Seringkali orang kan tidak sadar, dia mengkhianati komitmennya dengan hal-hal yang kecil. Hal-hal yang dipikir, nggak apa-apa, kan cuma gitu aja, nggak apa-apa lah. Masa gitu aja nggak boleh? Tuhan kita itu perfect, sempurna. Tuhan katakan sekecil apapun dosamu itu tetap dosa. Kalau saya cuma bohong kan, bohong kecil-kecilan nggak apa-apa lah, Om. Nah, bisa bohong dosa. Jadi kalau Anda dan saya itu tidak mau untuk mengarahkan hati, berkomitmen, berusaha sungguh-sungguh, mengarahkan kebahagiaan kita hanya kepada Yesus, maaf kata, Anda sedang berkhianat. Ya, sedang berkhianat. Apalagi mengarahkan sama dunia, Anda menikmati dunia, Anda pikir nggak apa-apa, cuma gini aja. Tanpa sadar Anda berkhianat. Coba ya, sekarang saya tanya. Anda misalnya punya pacar, yang cowok punya pacar, dia kan udah status pacaran, tapi dia juga TP sama wanita lain. Kita bukan cuma hanya TP. Yang perempuan cemburu. Kalian bagaimana? Berkhianat, brengsek ya di cowok. Dengan yang cewek juga sama ini, udah pacaran terus TP sama cowok yang cowok ngaki WA, TikTok dibales, gimana kabar, direspon, omongannya menjurus yang nggak bener. Ditanya, kenapa kamu? Ya kan cuma temenan aja, nggak apa-apa lah. Cowoknya kan udah nggak busuk nih kan. Nah sekarang Anda bisa bayangkan ini. Anda berkata, aku percaya Yesus Tuhan, aku mencintai Engkau Yesus. Tapi kau melakukan percintaan dengan dunia. Kau mengkhianati Tuhan dengan cintamu kepada dunia. Kau lakukan dosa. Kau memberhalakan dunia. Kau rela tinggalkan komunikasimu dengan Tuhan untuk dunia.
Sekarang pertanyaannya, apakah kita itu namanya punya komitmen? Yohanes 5 ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Anda tahu benar dunia itu musuhnya Tuhan. Maka dikatakan kalau kamu mengatakan persahabatan dengan dunia, kamu berseteru dengan Allah. Itu sudah jelas. Sekarang kau berkata aku komitmen Tuhan, aku mencintaimu. Pertanyaannya, hatimu busuk gak gitu? Kalau kau ternyata mencintai dunia, mencintai mungkin pasanganmu lebih daripada Tuhan, busuk gak hati kita? Mencintai HP-mu, handphonemu, yang di dalamnya ada game, ada medsos, ada Facebook, kamu lebih mencintai itu. Pertanyaannya, hatimu busuk kan? Kita ada terjemahan kudus, beres. Jangan khianati Tuhan. Jadi sadarkah bahwa Anda adalah milik Allah dan berasal dari Allah? Sadarkah kamu? Buat apa toh Yesus mati buat kita? Ketika Yesus mati buat kita, dia mati untuk supaya menjadikan Anda dan saya miliknya Allah, berasal dari Allah, supaya suatu ketika nanti kembali bersama-sama dengan Dia di surga. Itu kerinduannya Tuhan. Anda tahu kenapa Tuhan ngomong, kenapa kau nggak boleh menikmati dunia? Karena Tuhan khawatir kamu nggak mau pulang. Pulang kemana? Pulang ke tanah air surgawi. Tuhan khawatir. Karena Yesus begitu mencintai Anda dan saya, Dia khawatir. Nanti kalau misalnya pulang nggak sampai tujuannya yang Tuhan inginkan, Tuhan khawatir. Tuhan tak, jangan anakku. Jangan. Kamu mesti kembali kepadaku. Makanya Tuhan ngomong, jangan. Kenapa toh kita nggak berani menderita? Cuma sebentar demi Kristus, supaya suatu ketika kita kembali kepada Dia, menikmati segala kemuliaan, kebahagiaan bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga. Kenapa kita harus mau melakukan pengkhianatan dengan Dia? Yang itu cuma sedikit, cuma hanya sementara. Ya kamu nggak bisa nanti nikmati selama-lamanya. Kamu akan, itu cuma sementara. Sadarkah bahwa Anda dan saya adalah milik Allah dan berasal dari Allah? 1 Korintus 2:12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia. Jadi ketika kamu berasal dari Allah, kamu tahu, aku suatu ketika nanti akan menerima kemuliaan. Suatu ketika nanti aku akan memperoleh hidup kekal. Tapi di dunia menderita nggak apa-apa. Karena aku tahu nanti aku akan memperoleh itu semua. Kebahagiaan,
kekekalan yang Tuhan sediakan bagi hidupku. Kalau Anda berasal dari Allah. Tapi kalau Anda berkata, Om, itu kan masih jauh lah. Masa kita masih muda harus mau menderita begini, Om? Kan mesti dinikmati. Teman-teman saya juga umumnya begitu, Om. Nah, berarti ayat 14 ini berlaku untuk orang yang berkata bahwa, wah tuh ngapain menderita, teman-temanku juga begitu, tidak apa-apa, Om. Masa kita anak muda jadi tidak normal? Kok harus hidup kudus? Sedangkan yang lain kan juga nggak apa-apa, itu juga tuh anak Tuhan juga nggak apa-apa, Om. Nah, berarti ayat 14 ini berlaku. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu adalah satu kebodohan. Ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya orang kalau masih duniawi itu akan menganggap suatu kebodohan. Ngapain? Itu kebodohan. Masa dosa kecil-kecil aja nggak boleh? Kenapa dianggap kebodohan? Karena menganggap itu gitu aja nggak boleh. Tapi dengar loh, Tuhan itu perfect. Dia tahu ketika kamu jatuh di situ, kamu akan tenggelam di situ. Itu akan mencelakakan kamu. Tuhan tahu. Kemarin malam Om sampaikan, Hawa itu jatuh dosanya dari perkara kecil. Karena dia perempuannya satu hari berapa? 50.000 100.000 kata. Lagi jalan-jalan, Adam kan tidur. Karena ketemunya sama iblisnya diajak ngomong. Diajak ngomong sama iblis. Hei Wah, ulah. Karena dia pengen ngomong, gak dia ajak ngomong, pengen ngomong iblis diajak ngomong. Oh nggak apa-apa kak, ngajak ngomong itu kan nggak apa-apa. Tapi ada lihat nggak apa-apanya. Apa yang terjadi? Dia dijebak sama iblis. Tuh, lihat tuh. Kamu kalau makan buah itu nanti kamu jadi seperti itu. Hawa ini dengan rasa penasarannya, dia melihat itu dan dikatakan menarik hatinya. Dari ngomong-ngomongan sampai jadi tertarik sama dosa. Simpel. Akhirnya keinginan itu dibuat, dia ambil itu buah, dia ajak Adam makan. Simpel. Dari perkara yang kecil, bukan perkara yang besar. Orang selalu jatuh dalam dosa itu dalam perkara yang kecil. Orang pacaran jatuh dalam dosanya dalam perkara kecil. Apa? Ya cuma hanya berdua-duaan, hanya pegang-pegang tangan, konslet. Nah, itu perkara kecil. Dipikirnya nggak apa-apa, masak gitu aja nggak boleh. Akhirnya jatuh. Nggak sadar, jatuhnya nggak sadar. Itu liciknya iblis. Jadi iblis itu selalu ingin membuat satu ketertarikan yang membuat Anda tuh penasaran. Orang penasaran itu akan menjadi satu peningkatan. Misalnya penasaran tentang makan kuliner, makan cabai 2, penasaran masa cabai pedes sih, dia coba, iya pedes sih. Tambah lagi gimana ya kalau makan cabai ini kan 1, kalau 3 gimana ya pedesnya ya? Penasaran, 3 begini, tambah lagi 5, tambah lagi 10, tambah lagi 20, maka akhirnya dia cabai itu menjadi keterikatan. Itu dosa begitu. Makanya orang kalau contoh yang perokok, itu dari mana? Cobalah 1 batang aja, enggak apa-apa.
bikin satu batang. Penasaran, loh kok enak loh, ini begini. Dia penasaran, coba satu batang, tak kasih satu batang. Coba, penasaran. Pertama batuk. Kok dia nggak batuk ya? Penasaran, nyoba lagi. Akhirnya apa? Bekerja itu, nikotin, nyandu. Lama-lama terus meningkat. Akhirnya terkontrol. Akhirnya Tuhan ngomong, kau berasal dari Allah. Kamu akan tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita, apa kehidupan kekal. Itu yang harusnya membuat kita ini alarm. Seperti orang ini loh. Aku itu mau jadi raja. Terus ada musuh-musuhmu yang berusaha untuk menjatuhkan kamu, nawarin sesuatu begini dan begitu. No, aku mau jadi raja. Aku nggak mau gagal gara-gara ini. Karena dia tahu apa yang dikaruniakan. Tapi kalau orang yang nggak tahu, dia anggap itu ngapain aku harus menolak. Oh ini enak, oh cobalah, orang nggak ada yang tahu. Jadi ketika menolak itu kebodohan gitu ya. Maka ini ayat 14. Kenapa? Tidak dapat memahami. Makanya kalau ada orang dikasih tahu tentang firman, diberitahukan, nggak mau nurut, karena dia duniawi. Jadi apa yang disampaikan itu dari kebodohan. Kenapa? Karena nggak paham. Nggak heran orang terus begitu nggak paham, dia duniawi ya. Gimana supaya bisa paham? Tinggalkan keduniawianmu, tinggalkan percintaanmu dengan dunia ini. Datang sama Yesus, bertobat, nanti kamu bisa ngerti. Firman Tuhan ngomong selubung itu diambil nanti kalau kamu berbalik. Maka dari itu ya ini namanya komitmen, keputusan pribadi. Bagaimana dengan hidupmu? Apakah kamu mau? Oke, Tuhan aku mau. Atau kamu berkata, susah. Ngapain hidup begitu? Ya, itu pilihan. Ya. Dan saya berharap Anda dan saya mesti sadar. Dan akhirnya Anda mau hidup di dalam komitmen, mengerjakan komitmen. Ya, saya rindu setiap kita itu mau mengerjakan, hidup dalam komitmen. Seperti contoh ya, kenapa kadang-kadang Anda disarankan, bukan disarankan, dihimbau, ayo datang doa syafaat, yuk datang PA, yuk datang doa malam. Apa tujuannya? Supaya penuh gereja? No. Supaya Anda dan saya itu membangun, berusaha, diperlengkapi. Bukan supaya gereja penuh. Bagi saya gereja penuh bukan suatu kebanggaan. Tapi supaya Anda itu berusaha. Itu salah satu Anda berusaha. Daripada Anda hahaha nongkrong, ngomong-ngomong kotor, kosong. Lebih baik Anda berdoa. Daripada Anda main game, mau lepas dari game susah, cobalah 2 jam Anda datang untuk ibadah PA dengan firman Tuhan, melepaskan diri dari hal-hal dunia. Daripada Anda malam minggu nongkrong yang nggak benar, akhirnya berbuat dosa, 1 jam, 2 jam untuk berdoa berlutut di hadapan Tuhan. Kenapa enggak? Betul enggak? Tapi orang nggak ngerti, pikirnya ngapain? Saya mau terakhir ingatkan, jangan kita nyesel itu nanti
Ketika sudah selesai, terus Tuhan katakan, aku tidak kenal kamu. Jangan nyesel di situ. Nyesellah sekarang gitu. Insaf itu sekarang. Ya, hari ini kita akan makan perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita buat komitmen yang benar. Nah, hidupi itu komitmenmu. Amin.